Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di custom room Havok versi 3.3 mode Android 10 on official versi gaming edition yang sudah include gaps ya di Redmi Note 5 Pro. Oke, seperti biasa kita akan coba review di custom room ini ada apa saja. Jika dilihat dari changelognya ada beberapa option penambahan fitur ya. Di antaranya game 90 fps, terus DNS Cloudflare, Google Board Round, FPS Optimize, FTS Stabilizer, RAM Management, Edit Swap, kemudian Tweak Balance, Tweak Performa, dan penambahan YouTube Pencet dan yang lainnya. Oke, seperti biasa kita akan coba review di bagian setting. Kita akan bisa melihat di sini tampilan khas Android 10 ya, dan ada beberapa option tambahan di menunya seperti Configuration Center dan Show Me Part. Di bagian Network and Internet, Wi-Fi, kemudian SIM card normal, dan kita akan coba fitur Wi-Fi Hotspot. Dijalankan bersamaan Wi-Fi normal, tidak ada masalah. Lalu kita ke bagian Configuration Center. Ini adalah fitur dari ROM Havok itu sendiri. Ada beberapa option ya, diantaranya status bar, quick setting, lock screen, ambient display, button, gesture, notifikasi, dan yang lainnya. Kita akan coba cek di bagian status bar. Di bagian status bar ada beberapa option ya. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian di network traffic normal, tidak ada masalah, berjalan lancar. Cuman di icon baterai hanya ada 5 option saja ya. Tidak ada icon style landscape. Adanya baterai persen. Kemudian seperti ini. Lalu di bagian quick setting seperti biasa juga ya, ada tambahan background opacity, background blur, lalu untuk mengatur tiles, kotak-kotak seperti ini. Kemudian di bagian lock screen ada double tap to sleep, ada pocket detection, lalu di bagian ambient display seperti ini. Di bagian button kemudian di bagian gesture, kita cek gesture ada 3 option seperti biasa. Lalu di bagian ini ada swipe to screenshot dengan 3 jari. Lalu touchscreen gesture ada haptic feedbacknya. Kemudian di bagian notification, blink for call waiting, jadi apabila akan ada telepon ataupun telepon menunggu akan nyala ya flashlight belakang. Kemudian baterai saving, suspend action ini seperti ini. Kemudian di animasi, dan yang terakhir miscellaneous, adanya gaming mode. Bagi kalian mau aktifkan, nanti kita akan coba tes di game PUBG Mobile ya. Ini kalian bisa lihat. Lalu di bagian baterai ada smart charging. Seperti biasa kalian bisa atur stop dan start trigger levelnya. Lalu di bagian display tampilannya standar Android 10 ya. Lalu di bagian sound pun sama. Kemudian di security kita akan coba screen lock ya, menggunakan fingerprint dan pin. Apakah bug atau tidak? Tidak ya, normal. Kita bisa aktifkan.
Oke, selesai, kita coba. Oke, aman. Namun tidak adanya face unlock ya. Kita coba cek di sini apakah ada. Tidak ada face unlock. Face unlock tidak ada di Android 10 ya. Kemudian adanya option Xiaomi Part. Kalian bisa atur haptic feedback, KCL, kemudian Xiaomi DOS, lalu thermal setting, adanya Mi Sound Enhancer. Oke, kita bisa lihat di sini tentang ponsel Android 10, kemudian Havoc versi 3.3 menggunakan kernel 4.4 extended ya, yang non overclock ya, 1,8 GHz. Dan ini adalah hasil dari CPU throttling test yang saya coba lakukan tadi, mendapatkan performa di maksimal 114,3, kemudian rata-ratanya 106,8 dan minimalnya 82,3 GIPS ya. Dan ini adalah hasil dari Antutu benchmark di room ini, mendapatkan skor 173.458 ya, dengan hasil yang cukup lumayan. Dan nanti kita akan coba tes game PUBG Mobile ya, apakah dia benar unlock smooth 90 fps di grafiknya. Ini bagian notifikasi dan ini adalah quick settingnya seperti ini. Adanya option screen stabilizer ya, jadi layarnya gerak stabilizer meskipun menggunakan screen recording ya. Mantap. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba Flashroom Havoc unofficial versi 3.3 Gaming Edition Android 10 oleh Bazorb di Redmi Note 5 Pro. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Di sini saya menggunakan recovery Orange Fog ya. Oke, sebelum kalian masuk ke proses install ROM, kalian pastikan sudah menyiapkan bahan-bahannya dan saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, kalian masuk ke recovery dengan cara menekan tombol power dan volume up bersamaan hingga keluar logo Mi. Setelah itu kalian akan tampil seperti ini. Kalian pilih icon tong sampah ya, yang ini. Lalu kalian lihat di situ ada dua option. Yang pertama WIP dan yang kedua adalah format data. Kalian lakukan clean flash di bagian WIP dan kalian centang beberapa option yaitu Dalvik, kemudian Change, System, Vendor, dan Data. Oke, setelah kalian centang, kalian pilih Swipe to WIP. Lalu tunggu proses whipping berjalan. Oke, setelah proses whipping kalian langsung pilih back, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, setelah ini kalian pilih room yang akan kalian flash ya. Jika sudah, kalian langsung klik, lalu kalian swipe to install. Lalu kalian tunggu proses flashing roomnya berjalan. Oke. Setelah proses flashing berjalan sukses, maka kalian akan melihat seperti peringatan teks berwarna oranye seperti ini ya. Kalian abaikan saja, tidak apa-apa. Setelah kalian flash room ini, kalian langsung pilih back. Lalu kalian install additional files. Di sini saya menggunakan yang pertama yaitu
disable force and script, dan yang kedua yaitu Magis. Oke, kalian pertama pilih disable force and script, klik. Setelah klik, kalian klik add to quick untuk mempercepat proses pengerjaannya ya. Kalian klik add to quick, lalu kalian pilih Magis. Jika sudah, kalian di situ akan melihat di atasnya quick to off to ya, di sini ya. Berarti ada 2 file yang akan di flash. Setelah itu kalian tinggal swipe to install. Lalu tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, apabila prosesnya sudah selesai, kalian tinggal klik menu di bagian ini. Kemudian kalian reboot. Setelah reboot, kalian pilih yang sistem. Secara otomatis recovery akan reboot dan masuk ke booting. Dan kalian tunggu saja proses bootingnya, biasanya sekitar 3-5 menit ya. Oke, kalian tunggu. Namun apabila lebih dari 5 menit, kalian bisa reboot ulang paksa ya, dengan cara menekan power hingga ada getaran dan muncul icon Mi ya. Oke. Sebelum kalian masuk ke home screen, pada saat booting kalian akan melewati dulu Android setup. Nanti kalian selesaikan Android setup. Setelah itu secara otomatis kalian akan diarahkan ke home screen. Sampai situ proses flashing ROM dinyatakan selesai lah. Beres, tidak ada masalah apapun. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share, dan ikuti terus channel ini dengan cara mensubscribe agar mendapatkan video-video terbaru dan bermanfaat lainnya. Oke, terima kasih.